Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kalian dalam keadaan baik semuanya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Sok, siapa yang mau mimpin doa? Jihan, silakan pimpin doa. Yuk, sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya, oke. Untuk kehadirannya, Ibu udah share di Classroom ya. Silakan kalian nanti isi absennya. Agar kita lebih semangat karena ini masih pagi, yuk kita peregangan dulu. Silahkan angkat tangannya, kameranya, karena ini masih pagi. Ya, peregangan dulu biar lebih semangat. Tetap jangan lupa tersenyum ya, biar hari kalian cerah. Udah, pada materi sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Kita udah belajar tentang apa? Gangguan sistem pencernaan. Ya, gangguan pada sistem pencernaan. Nah, itu adalah salah satu subpokok dari sistem pencernaan pada manusia. Nah, kemarin yang minggu kemarin kita udah belajar tentang yang pertama adalah nutrisi ya. Yang kedua itu tentang sistem organ. Yang ketiga itu tentang gangguan pada sistem pencernaan. Materi yang sudah kita pelajari. Nah, untuk materi hari ini Ibu akan share dulu ya, sudah terlihat? Coba cek dulu koneksi kalian, apakah sudah terlihat sinyalnya, apakah sudah bagus. Terus ya, absen Nah, udah? Belum. Silahkan siapkan dulu buku catatannya karena di sini Ibu akan memunculkan kuis ya. Nanti ditulis di buku catatan jawabannya ya. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ada dulu. Silakan catatannya disiapkan, ditulis jawabannya. Ini soal kuisnya menjodohkan. Ya. Sudah siap? Ya, Bu. Ya, oke. Ya, Bu, udah. Lihat.
Sudah terlihat belum ya? Sudah terlihat. Nah, Nah, ini kuisnya. Silahkan dijodohkan. Yang MSG itu masuknya kemana ya? Saus masuknya kemana? Terus ini yang ketiga itu ada gula sama garam. Yang keempat ada madu. Yang kelima ada miki. Yang keenam itu sodium benzoat. Silahkan dijodohkan. Sudah selesai? belum Bu. Bu, ya, sok. Ibu tunggu. Nanti kuis ini di akhir pembelajaran nanti kita akan bahas ya. Ini untuk menguji pengetahuan awal kalian tentang materi yang akan kita pelajari nanti. Selesai? Bu lah Bu. Bu, belum. Ya, ulangi lagi ya. Nomor 1 ada MSG, yang kedua ada saus, yang ketiga ada garam dan gula, yang keempat ada madu, yang kelima miki, dan yang keenam sodium. Kira-kira MSG itu masuk kemana ya? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, nomor 7. Terus saus itu masuknya kemana? Sudah selesai? Belum Bu. Belum. Jihan udah selesai? Belum, Bu. Belum. Melani? Belum, Bu. Kasih waktu 5 menit lagi ya. Kelamaan, 3 menit lagi. Ahyadi mana mukanya?
Udah ya? Bingung? Belum. Nah, nanti setelah kalian pelajari nggak akan bingung lagi ya. Ini untuk menguji pengetahuan awal kalian ya tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Sudah selesai? Sudah? Ya, oke, udah ya. Nah, kita lanjut. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang jenis zat aditif, alami dan buatan dalam makanan dan minuman. Nah, ini contohnya di sini ada bakso. Nah, siapa yang suka makan bakso? Pasti semua pernah makan bakso kan? Kira-kira pada bakso ini kalian suka menambahkan apa? Jihan? Jihan suka makan bakso? Suka, Bu. Ya, suka. Suka menambahkan apa pada makanan bakso ini? Saus. Saus. Selain saus? Kecap. Kecap. Terus? Apalagi? Coba Melani. Suka menambahkan apa selain saus sama kecap? Garam. Menambahkan apa, Ridwan? Sambal. Menambahkan sambal. Nah, ya. Jadi, pada makanan itu kita sering menambahkan bahan-bahan yang ternyata itu adalah zat aditif, ya. Zat aditif yang ditambahkan pada makanan, ya. Saus. Saus itu ditambahkan pada bakso. Nah, ternyata saus itu adalah termasuk zat aditif, ya. Ini masuknya kemana? Pewarna yang alami apa pewarna buatan kira-kira saus ya? Buatan. Buatan apa alami? Saus itu terbuat Alami, Bu. Iya, saus itu terbuat dari apa? Pewarna alami. Tomat. Ada yang cabai, terbuat dari tomat, ada yang terbuat dari Cabai. cabai. Iya, oke, terbuat dari tomat sama terbuat dari cabai. Berarti saus ini itu termasuk ke zat aditif apa? Warna alami. Alami. Oke, ya. Tuh. Oke, jadi warna merah pada saus itu adalah zat aditif alami, ya. Tapi di sini kita akan mengetahui tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini, ya. Tujuannya apa sih kita mempelajari zat aditif ini? Nah, tujuannya PowerPoint itu terlihat nggak ya? Poinnya terlihat nggak? Terlihat, Bu. Terlihat. Oke. Nah, tujuan yang akan kita pelajari hari ini materi zat aditif
itu yang pertama. Oke, kita lihat dulu kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat aditif serta dampak terhadap kesehatan. Jangan lupa ya, jangan ketukar zat aditif sama zat adiktif yang ada kaknya. Kemudian yang kedua, membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Kemudian tujuannya yang pertama itu melalui kegiatan melihat video, diskusi informasi, kajian literatur, dan observasi, peserta didik dapat menjelaskan jenis zat aditif alami dan buatan dalam makanan dan minuman dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan melihat video, diskusi informasi, kajian literatur, dan observasi, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi informasi, kajian literatur, dan observasi, peserta didik dapat menyebutkan 2. Ada formalin dan borak, dampak negatif penggunaan zat aditif terhadap kesehatan dengan benar. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan penyelidikan dan observasi, peserta didik dapat menganalisis pewarna alami dan buatan pada makanan dan minuman dengan benar. Dan yang terakhir, yang kelima, setelah peserta didik melakukan penyelidikan tentang pewarna alami dan buatan pada makanan dan minuman, peserta didik dapat menyajikan hasil penyelidikan dalam LKPD dengan benar. Nah, LKPD-nya udah Ibu share ya. Udah Ibu share di Google Classroom. Ini tujuan yang akan kita capai untuk materi zat aditif. Dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata kita sering banget menggunakan zat aditif ya, zat tambahan yang ditambahkan pada makanan. Contohnya kita tidak lepas dari MSG. Apa itu MSG? MSG apa dia? Adit? Tahu mecin? Mecin itu adalah MSG ya. Masuknya ke apa ya kira-kira MSG? Zat aditif apa? Penyedap. Penyedap. Oke, penyedap ya. Nah, kita maaf ya di sinyalnya agak. Nah, udah. Nih. Jenis-jenis zat aditif. Nah, yang akan kita pelajari hari ini ada pewarna, ada pemanis, ada pengawet, ada penyedap, kemudian zat pemberi aroma, zat pengental, dan zat pengemulsi. Nah, ternyata zat aditif itu ada yang alami dan ada yang buatan. Ya. Yang alami itu bahan yang langsung diambil dari alam ya. Kalau buatan itu bahan yang dibuat di pabrik dengan proses tertentu. Itu bedanya yang alami dan buatan. Kemudian pewarna juga berarti ada pewarna alami sama pewarna buatan. Pewarna alami. Coba pewarna alami yang pernah kalian lihat itu apa ya? Contohnya? Pandan. Pandan. Oke, pandan itu termasuk ke pewarna alami. Buah naga, Bu. Kalau yang buatannya?
Nah, kalau yang buatannya itu warnanya itu agak cerah ya, yang lebih menarik ketika kamu jajan. Itu kan ada warna, misalnya ada bolu yang warnanya sangat menarik ya. Cerah itu adalah warna buatan. Itu yang terbuat dari bahan sintetis, campuran dari bahan kimia. Itu penggunaannya jangan terlalu banyak ya. Kemudian pemanis juga ada pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami apa ya? Tebu, gula ya, tebu ya. Tebu itu kan menghasilkan gula putih ya. Terus ada gula merah. Ya, itu juga pemanis alami. Kalau pemanis buatannya yang sering kalian jajan tuh minuman seperti Prenta ya, ada Jacus, itu adalah menggunakan pemanis buatan. Contohnya lagi ada Miki, itu adalah termasuk ke pemanis buatan ya. Nah, kemudian ada pengawet, penyedap, pemberi aroma, zat pengental dan zat pengembusih. Nanti silahkan kalian pelajari sendiri ya. Nanti Ibu udah dikasih bahan ajarnya ada di Google Classroom. Nanti kalian baca silahkan bahan ajarnya. Kemudian di bahan ajar itu sudah diberikan link-link yang kalian kunjungi tentang zat. Kita lanjut dulu. Ibu akan menjelaskan tentang LKPD ya. Nah, ini contoh yang tadi ya, pewarna alami dan pewarna buatan. Dampak negatif penggunaan zat aditif. Nah, di sini Ibu sudah mencontohkan ada formalin, ada boraks. Kemudian ini contoh-contoh lainnya. Kalian pernah dengar kan yang namanya formalin? Pernah dengar yang namanya boraks? Nah, ini adalah salah satu yang termasuk ke dampak negatif penggunaan zat aditif. Bahan ini itu sebenarnya jangan digunakan pada bahan makanan, yaitu bisa membahayakan tubuh kita ya. Sebenarnya itu Indonesia itu merupakan negara tropis ya. Dia hasil kekayaannya itu melimpah, jadi seharusnya makanan yang dimakan itu harus menggunakan makanan yang berbahan pengawet yang alami ya, manis alami, karena kan Indonesia ini termasuk negara yang tropis dengan hasil kekayaan yang melimpah ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah link video yang kalian harus lihat. Kemudian ini yang harus kalian jawab ya. Setelah melihat video tadi, nanti ini pertanyaannya Ibu share ya. Ini di video tadi itu nanti kalian bisa mengerjakan ini sebagai resume kalian ya, catatan. Apa sih zat aditif? Kemudian tujuannya menambahkan zat aditif itu untuk apa? Zat aditif berdasarkan fungsinya itu ada apa aja? Zat aditif berdasarkan asalnya itu ada apa aja? Kemudian zat aditif alami dan zat aditif buatan. Contohnya silahkan ditulis ya, masing-masing satu aja. Misalnya tadi ada pewarna alami, contohnya apa? Pewarna buatan, contohnya apa ya? Ada 7 ya. Ada pewarna, penyedap, kemudian pemanis, emulsi, pemberi aroma, itu nanti satu-satu ya. Nah, ini sebagai kerja resume kalian di buku catatan, nanti ditulis, kemudian difoto dan dikirim ke Google Classroom ya.
Ya. Bu. Nah, ingat, setelah kalian membaca, mengamati video serta sumber-sumber yang relevan, silakan kalian catat kata-kata penting dan jawabannya di buku catatan, kemudian foto dan kirim ke Google Classroom. Ini tugas pertamanya. Kemudian kalau misalnya kalian ada kesulitan, kalian bisa tanyakan ke ibu atau ke teman kalian, berdiskusi di WhatsApp yang sudah ada ya, yang di grup kelas. Nah, ini adalah sumber-sumber yang relevannya. Kemudian sumber yang bisa dikunjunginya ini ya. Apa yang kalian perlukan? Yang pertama adalah air ya. Kemudian benang wol yang berwarna putih itu nanti diukur ya 5 cm ya benang wolnya. Kemudian aqua gelas yang bekas itu ada 4 ya yang disiapkannya. Bahannya apa aja sih? Bahannya itu ada saus, ada jelly, gula merah, serbuk penta, stroberi, dan sabun. Sabun itu digunakan untuk mencuci setelah perendaman benang wol. Nah, yang harus kalian lakukan, yang pertama itu meminta bantuan teman sekelompok untuk mencari bahan. Jadi boleh kalian mengerjakan bareng sama teman, tapi tetap harus jaga protokol kesehatan ya. Kemudian yang kedua, menyiapkan 4 botol aqua gelas dan masukkan ke 4 bahan yang sudah disediakan. Nah, bahannya itu dimasukkan ke botol aqua, dicampur dengan air ya. Nanti dicampur dengan air, yaitu bahannya apa? Yang tadi saus, jelly, gula merah, serbuk penta, stroberi ya. Potonglah benang wol 5 cm atau 4 cm boleh untuk 4 bahan tersebut. Jadi benang wolnya masing-masing ada 4 ya. Jadi tiap bahan itu dimasukkan 1 ya. Kemudian celupkan benang wol ke dalam masing-masing bahan tersebut, lalu biarkan benang menyerap dengan bahan yang sudah disediakan kurang lebih 5 menit ya. Jadi setelah dicelupkan ke bahan itu, si benang wol itu didiamkan dulu selama berapa? 5 menit ya. Ya, kemudian angkatlah benang wol, lalu amati warna wol, catat pada tabel 2. Nah, lalu amati perubahan warnanya. Yang tadinya misalnya benang wolnya warna putih, dimasuknya warna putih. Jadi berubah apa enggak warnanya? Nah, setelah itu, setelah dicatat, kemudian benang wol yang sudah dicelupkan tadi kalian cuci dengan sabun. Kemudian diamati lagi warnanya apakah hilang setelah dicuci apa enggak ya. Nanti silakan tulis di tabel ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Cara-caranya udah paham ya? Nah, kalau misalnya Berkelompok apa sendiri, Bu? ya bahannya itu misalnya kalian mau ganti ke prental itu boleh ya, silahkan aja. Pokoknya bahan yang ada di sekitar kalian yang mudah dicari. Misalnya kalau prental nggak ada nih Bu, adanya jacus, boleh ya. Silahkan kalian gunakan bahan apa aja yang kalian mau amati ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Berkelompok apa sendiri, Bu? Kenapa? Berkelompok apa sendiri? Berkelompok boleh, berkelompok aja ya, biar kamu lebih mudah mengerjakannya ya, bisa kerjasama bersama teman ya. Nanti tugas ini kalian buat video ya, pengerjaannya, penyelidikannya dibuat video, nanti dikirim ke Google Classroom tahap-tahapannya ya. Kemudian, nah ini tabelnya. Tadi yang sudah nama produknya di sini misalnya saus. Saus itu benangnya sebelum dicuci warnanya apa? Setelah dicuci dengan sabun warnanya apa? Ya. Setelah itu, nah di sini apa yang kalian harus
pewarna pada makanan. Manfaatnya apa sih menambahkan pewarna pada makanan? Kemudian yang kedua, apa yang terjadi setelah wol dicelupkan ke dalam bahan makanan? Nah, tadi hasil penyelidikan kalian ditulis di sini ya. Kemudian apa yang terjadi setelah wol dicuci dengan sabun ke dalam bahan makanan itu ya? Misalnya di sini bahannya tergantung kalian ya. Nah, karena di situ ibu tulisnya ada saus, jelly, gula merah dan serbuk renta, berarti kalian kalau misalnya mau diganti ininya disesuaikan. Nah, kemudian apa dampak bagi kesehatan jika kita sering mengkonsumsi makanan dan minuman mengandung pewarna buatan? Jadi dampaknya apa bagi kesehatan kita ya? Kemudian yang kelima, bagaimana ide pengganti bahan pewarna buatan makanan yang lebih sehat bagi tubuh? Jadi kalian ini solusinya, penggantinya apa ya? Jangan sampai menggunakan pewarna buatan. Kira-kira dengan apa? Nah, kemudian di sini setelah kalian mengerjakan kedua tadi, ada tabel sama diskusi. Nah, kalian buat kesimpulan. Ini kesimpulannya sudah serahkan, silahkan kalian tinggal tulis yang titik-titiknya itu ya. Oke, walaupun belajar di rumah, kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Ingat ya, bahwa orang tua kalian itu selalu menjaga kalian, semoga sehat. Dan jangan lupa tersenyum ya, biar hari-hari kalian lebih semangat. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Iya begitu. Ada Bu. Hah? Ada. Boleh. Misalkan kelompoknya sama kelas lain boleh gak Bu? Boleh. Silahkan. Pokoknya dengan rumah yang dekat kalian ya. Nanti hasilnya di-share di Google Classroom ya. Tapi hasil tugasnya itu sendiri karena kan nama kalian nanti biar tercatat. Oke? Ada lagi pertanyaan? Nah, untuk nanti ada presentasi sama membuat kesimpulan ya. Nanti kalian kirim video ke Ibu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jangan main terus, tetap belajar, semangat ya, walaupun kita belajar di rumah. Patuhi protokol kesehatan, pakai masker kalau kemana-mana, oke? Assalamualaikum.
benangnya ini berubah jadi warna merah ya. Kita ini nggak berubah, kecap ini berubah ya, agar-agar. Wah, ini berubah ya. Kesimpulannya cuman yang itu aja, apa sih, sambal aja yang nggak berubah. Kalau udah seperti ini kita langsung cuci aja, cuci. Cuci nggak berubah. Sekian video dari saya, jadinya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan, kelas 8D. Saya akan menjawab soal LPTD. Yang pertama, nama produknya adalah saus. Saus sebelum dicuci berwarna merah, sesudah dicuci berwarna putih. Kemudian yang kedua, jelly. Sebelum dicuci jelly berwarna pink, dan setelah dicuci pun jelly tetap warna pink. Kemudian gula merah. Sebelum dicuci gula merah berwarna merah, setelah dicuci berwarna putih. Yang keempat, ada serbuk penta stroberi, yaitu sebelum dicuci berwarna merah, setelah dicuci pun berwarna merah. Kemudian pertanyaan yang pertama, yaitu apa manfaat berwarna pada makanan? Jawab, zat adiktif atau zat tambahan yang berfungsi dan minuman. Yang kedua, apa yang terjadi setelah wol dicelupkan dalam bahan makanan? Jawabannya adalah sesuai warna zat yang dicelupi wol. Yang ketiga, apa yang terjadi setelah wol dicuci dengan sabun dalam bahan makanan? Jawabannya yang pertama, warna saus, warna wol saus. Tadinya merah, setelah dicuci putih. Kemudian warna wol jelly, yang pertamanya pink sebelum dicuci itu, yang setelah dicuci berwarna pink juga. Yang ketiga, warna wol gula merah. Awalnya sebelum dicuci berwarna merah, dan setelah dicuci berwarna putih. Kemudian ada serbuk penta stroberi. Sebelum dicuci warna merah, sesudah dicuci sama warna merah. Yang keempat, apa dampak bagi kesehatan jika kita sering mengkonsumsi makanan dan minuman mengandung pewarna buatan? Jawabannya adalah pewarna buatan bisa mengakibatkan gatal-gatal, asma, pertumbuhan tumor. Bahkan pewarna buatan bisa menyebabkan perubahan perilaku seperti bekas, marah, dan depresi. Yang kelima, bagaimana ide pengganti bahan pewarna buatan makanan yang lebih sehat bagi tubuh? Jawabannya adalah lebih mengutamakan pewarna alami agar lebih aman bagi kesehatan, dan daun pandan dipakai sebagai pewarna hijau pada makanan. Selain memberi warna, daun pandan juga memberi aroma harum pada makanan. Selain daun suji dan daun pandan, stroberi dan buah naga merah juga sering digunakan untuk pewarna alami. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan zat aditif. Yang pertama, berdasarkan hasil penyelidikan, makanan mengandung pewarna alami apabila wol sebelum dicuci sesuai warna zat yang dicelupi, dan setelah dicuci warna wol menjadi putih. Yang kedua, berdasarkan hasil penyelidikan, makanan mengandung pewarna buatan apabila wol sebelum dicuci sesuai warna zat yang dicelupi, dan setelah dicuci warna wol sesuai warna zat yang dicelupi. Yang ketiga, berdasarkan hasil penyelidikan, bahan makanan yang mengandung pewarna alami yaitu saus, gula merah, dan pewarna buatan
mau menambahkan kesimpulan yang sudah teman kalian buat ya, dalam bentuk video yang Ibu tadi udah share di grup. Nah, untuk kesimpulannya pembelajaran hari ini bahwa kita udah belajar tentang zat aditif. Jadi zat aditif itu zat yang ditambahkan pada makanan ya. Dikelompokkan menjadi 7. Ada pewarna, pewanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Kemudian zat aditif ini ada yang alami, ada yang buatan. Yang alami itu diperolehnya dari hasil alam ya, sedangkan buatan itu diperoleh melalui proses kimia. Nah, untuk yang LKPD tadi kan ada yang mengerjakan menggunakan bahan saus, kemudian ada yang kecap ya, kemudian ada yang prenta, ada jelly ya. Nah, untuk saus ya, Ibu kasih contoh untuk saus. Itu kan ketika benang dimasukin ke dalam saus warnanya tetap jadi warna merah ya. Kemudian setelah dicuci menggunakan sabun warnanya menjadi putih. Berarti itu saus termasuk ke pewarna alami. Sedangkan prenta tadi benang yang dimasukin ke dalam larutan prenta itu warnanya merah ya, warnanya merah. Kemudian ketika dicuci itu si benang warnanya tetap menjadi merah ya. Kenapa? Karena si prenta tadi itu menggunakan pewarna buatan ya. Nah, itu untuk LKPD. Kemudian yang kuis itu kan ada MSG. MSG itu sebagai penyedap. Kemudian saus itu pewarna alami. Kemudian ada gula sama garam itu sebagai pengawet ya. Kemudian ada lagi tadi Miki itu adalah pemanis buatan ya. Miki ada pemanis buatan. Kemudian ada madu itu sebagai pemanis alami. Kemudian satu lagi ada sodium glutamat itu sebagai pengental ya. Itu jadi itu kesimpulan dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Ibu rasa cukup baik kalian dalam mengikuti pembelajarannya. Tingkatkan lagi belajarnya, jangan lupa jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan. Kemudian jangan lupa evaluasinya yang udah Ibu share di Google Classroom ya. Ibu rasa pertemuan kali ini untuk minggu selanjutnya kita akan belajar tentang zat adiktif ya. Zat adiktif, kalau tadi kan zat aditif. Nah, untuk minggu selanjutnya kita akan belajar tentang zat adiktif. Ya, udah Ibu rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.